Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang manajemen perusahaan multinasional. Dengan kelompok kami, perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional, menurut Jeff Madura, perusahaan multinasional atau bisa disebut dengan MNC, didefinisikan sebagai perusahaan yang terlibat beberapa bentuk bisnis internasional. Manajer mereka berperilaku dengan menerapkan manajemen keuangan internasional yang melibatkan investasi dan pembiayaan internasional dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan. Contohnya Coca-Cola, Honda, dan Samsung. Latar belakang ekspansi ke luar negeri, mendirikan anak-anak perusahaan, cabang-cabang, dan atau afiliasi perusahaan di luar negeri untuk berekspansi ke negara-negara lain adalah dengan alasan yang pertama adalah mencari pasar baru, memproduksi dan menjualnya di pasar luar negeri. Yang kedua, mencari suplai bahan baku baru, mengeksploitasi bahan-bahan yang dapat dijumpai di negara lain. Yang ketiga, meminimumkan biaya-biaya atau disebut dengan cost minimizers, mencari dan berinvestasi pada fasilitas-fasilitas produksi luar negeri yang biayanya lebih rendah. Yang keempat, memperoleh teknologi baru. Yang kelima, meningkatkan efisiensi produksi. Yang keenam, menghindari kendala atau rintangan-rintangan politik dan regulasi. Faktor utama yang membedakan manajemen keuangan multinasional dengan domestik. 1. Satuan mata uang yang berbeda. 2. Struktur ekonomi dan hukum yang berbeda. 3. Bahasa. 4. Perbedaan budaya. 5. Peranan pemerintah. 6. Risiko politik. Tujuan MNC. Secara umum, tujuan sebuah perusahaan multinasional adalah memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Penentuan tujuan ini sangat penting, karena semua keputusan yang akan diambil berikutnya harus diarahkan untuk memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan tersebut. Adapun kendala MNC atau kendala perusahaan multinasional ini adalah pada saat para manajer perusahaan multinasional berupaya memaksimumkan nilai perusahaan, mereka dihadapi oleh kendala-kendala yang dapat diklasifikasikan ke dalam kendala lingkungan, regulasi, dan etika. Kendala lingkungan, izin usaha, ketentuan-ketentuan mengenai pembuangan limbah produksi, dan perangkat-perangkat pengendali polusi adalah sejumlah contoh kendala yang memaksa anak perusahaan mengeluarkan biaya tambahan. Kendala regulasi. Para manajer keuangan tidak hanya harus mengenal kendala-kendala regulasi yang ada dalam suatu negara, namun juga harus memonitor perubahan-perubahan yang mungkin muncul sepanjang waktu. Sedangkan kendala etika, suatu praktek bisnis yang dianggap tidak etis pada suatu negara dapat dianggap etis pada negara lain. Tentang etika bisnis ini tidak ada standar etika bisnis yang seragam dan berlaku bagi semua negara. Masing-masing negara mempunyai etika bisnis yang berbeda antar suatu dengan yang lainnya. Metode bisnis internasional ini ada perdagangan internasional, licensing atau lisensi, franchising atau waralaba, dan kemudian yang keempat ada usaha patungan atau joint venture, kemudian ada akuisisi perusahaan asing yang ada, dan yang terakhir ada pembentukan subsidiari baru di luar negeri. Risiko internasional, risiko fluktuasi nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar dapat juga mempengaruhi permintaan luar negeri terhadap produk perusahaan. Pada saat nilai tukar valuta negara asal menguat, produk-produk yang didenominasi dalam valuta tersebut menjadi lebih mahal bagi pelanggan-pelanggan luar negeri, yang bisa menyebabkan menurunnya permintaan dan selanjutnya penurunan arus kas masuk. Risiko politik. Pada saat perusahaan multinasional membentuk anak perusahaan di negara lain, mereka terbuka terhadap risiko politik, yaitu tindakan-tindakan politik yang diambil oleh pemerintah atau publik setempat yang dapat mempengaruhi arus kas perusahaan. Dalam kurung, risiko politik seringkali dipandang sebagai bagian dari risiko negara atau country risk.
Kondisi-kondisi ekonomi luar negeri. Perusahaan multinasional memasuki pasar asing untuk menjual produk dalam pasar tersebut. Jadi arus kas perusahaan multinasional dipengaruhi oleh kondisi-kondisi ekonomi luar negeri. Ekspor-impor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan atau mengirim barang ke luar negeri, biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan dan melibatkan custom (bea cukai) baik di negara asal maupun negara tujuan. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam negeri, biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan dan melibatkan custom (bea cukai) sebagai pengawas keluar masuknya atau lalu lintas barang dalam suatu negara. Manfaat ekspor impor. Manfaat ekspor 1. Memperluas pasar. 2. Menambah devisa negara. 3. Memperluas lapangan kerja. Manfaat impor 1. Memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan. 2. Memperoleh teknologi modern. 3. Memperoleh bahan baku. Produk ekspor impor 1. Barang migas atau minyak bumi dan gas adalah barang tambang yang berupa minyak bumi dan gas. 2. Barang non-migas adalah barang-barang yang bukan berupa minyak bumi dan gas, seperti hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan hasil pertambangan yang bukan berupa minyak bumi dan gas. Hambatan ekspor impor 1. Tarif atau bea cukai. Tarif adalah pembebanan pajak custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas kenegaraan. 2. Kuota impor. Kuota membatasi banyaknya unit yang dapat diimpor. 3. Subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. 4. Peraturan anti-dumping. Politik dumping adalah menjual suatu barang atau jasa di luar negeri yang nilainya lebih murah dari harga dalam negeri. Valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan forex merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing disebut dengan bursa valuta asing. Berikutnya kurs falas. Kurs falas valuta asing adalah perbandingan nilai mata uang asing yang dinyatakan dengan nilai mata uang dalam negeri. Kurs atau nilai tukar merupakan sebuah kunci bagi suatu negara untuk bertransaksi dengan dunia luar. Sistem pembayaran yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mau tidak mau harus terkait dengan nilai tukar atau kurs.